Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa, NPM 2235102550 dari kelas 6B. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan terkait tugas UAS praktikum Bahasa Data Grafik. Nah, di sini itu yang pertama diminta untuk download dataset mentah atau formatnya itu CSV dari Google Drive yang udah disediakan. Itu saya Nur Asifa terkait datasetnya itu tentang dataset olahraga atlet. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu terdapat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variabel yang dimana di sini itu kita diminta untuk yang pertama modeling datanya ke Neo4j dengan membaginya menjadi beberapa file atau beberapa node. Nah, di sini saya udah bagi menjadi 3 buah node berdasarkan variabelnya tadi atau atributnya tadi. Yang pertama itu ada node atlet, terdiri dari 3 buah properti, ada ID atlet, nama atlet, dan tahun lahir. Nah, yang kedua itu node karir, atributnya itu ada ID karir, cabang olahraga, posisi, prestasi tertinggi, dan kompetisi. Lalu node yang terakhir itu ada node organisasi, terdiri dari atribut ID organisasi, negara, tim nasional, dan klub. Jadi di sini saya menambah 2 buah variabel atau atribut yang dari yang disediakan itu sebanyak 10. Nah, di sini saya menambah jadi variabel itu ada 12, 3 tambah 5 itu 8, terus tambah 4 jadinya 12. Jadi saya menambah atribut ID karir dan ID organisasi. Nah, selanjutnya tentukan entitasnya udah dan atributnya seperti yang udah saya jelaskan barusan. Nah, selanjutnya lakukan proses import Neo4j dengan ngeload data dari file CSV yang udah saya buat tadi. Nah, saya juga udah ngeload datanya. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan yang data atlet itu terdapat 3 buah atribut. Itu ada ID atlet, nama atlet, dan tahun lahir dari atletnya. Row atlet, row nama atlet, dan tahun lahirnya. Terus selanjutnya itu di sini dipanggil data dari CSV yang udah kita import dari project yang dibuat. Itu kita import dulu, baru dipanggil datanya. Selanjutnya yang ini node karir, masukin atributnya itu ada 5, posisi, prestasi tertinggi, dan kompetisi. Dan yang terakhir node organisasi itu ada masukin nama filenya, terus atributnya itu atau propertinya ada ID negara, ID organisasi, negara, tim nasional, dan klubnya. Nah, selanjutnya itu yang paling penting di sini itu ada create constraint, yaitu unik dari masing-masing node-nya. Nah, dari node atlet itu uniknya itu di ID atlet, terus di karir itu ada ID karir, dan di organisasi itu ada ID organisasi. Jadi saya kan punya 3 buah node nih. Nah, dari masing-masing node-nya ini constraint atau uniknya itu ada di masing-masing node-nya. Itu ada ID-nya disebut dengan unit. Jadi yang nggak mungkin sama dari atribut-atribut yang lain. Nah, selanjutnya untuk relasinya atau relationnya itu saya yang pertama itu nge-match data dari atlet ke karir, not atlet ke karir. Jadi ID atlet ini memiliki karir dengan ID karirnya. Terus not dari relasi yang kedua itu adalah nge-match data
karir bergabung dengan organisasi mana. Jadi berdasarkan ID karirnya dia bergabung ke organisasi mana. Nah, setelah itu diminta untuk visualisasi datanya. Nah, saya visualisasinya itu ke pofoto.js yang udah saya buat juga foto itu. Nah, ini udah saya ubah codingannya berdasarkan materi di pertemuan 5 dan 6. Yang pertama itu di HTML kita rubah ini untuk icon aja, itu ada atlet, karir, dan organisasi. Terus yang paling penting itu di sini itu ada untuk ngubungin antara fotonya ke Neo4j-nya. Jadi passwordnya ini harus sama dengan project Neo4j yang lagi kita aktifin atau yang kita pakai. Terus di sini konfigurasi node-nya. Nah, ini berdasarkan node yang udah saya buat tadi di Neo4j-nya. Nah, di sini ada atlet, terus nah ini yang muncul itu ada nama atletnya, terus ID atletnya itu sebagai constraint-nya tadi. Terus di karir juga sama, yang saya munculin itu kompetisinya, yang constraint-nya yaitu ID karir, dan organisasinya yang terakhir itu constraint-nya ada ID organisasi, dan yang saya tampilkan itu adalah klubnya. Nah, terus yang terakhir di sini untuk startnya itu adalah not atlet. Nah, sebelum kita lanjut ke foto ini, saya mau memperlihatkan yang di Neo4j-nya itu di atlet itu terdapat 10 data. Misalnya kita lihat data itu ID atlet, terus namanya Lionel Messi, tahun lahir 1987. Terus di karir itu kita lihat karir di ID karir K1 itu kompetisi Liga 1, terus posisinya itu penyerang, terus prestasinya Ballon d'Or. Nah, terus di organisasinya juga ada 10 data, kita cek dari yang satu itu ID organisasi 1 klub Paris Saint-Germain, terus negara Argentina, dan tim asalnya Argentina. Nah, untuk relasinya itu yang udah saya jelasin tadi. Jadi atlet itu memiliki karir masing-masing atlet. Nah, di sini kita lihat contohnya itu ini atlet Lionel Messi itu memiliki karir yaitu di cabang sepak bola kompetisi Liga 1, posisinya sebagai penyerang, dan prestasinya itu Ballon d'Or. Terus, nah, kita cek di relasi bergabung dengan organisasi mana. Itu ini karir satu tadi ini yang sebagai cabang olahraga sepak bola, terus kompetisi Liga 1 itu kan tadi Lionel Messi. Nah, dia itu bergabung ke organisasi klub Paris Saint-Germain di negara Argentina. Nah, ini untuk yang Neo4j-nya. Nah, kalau langsung di visualisasi fotonya, kita langsung saja open with live server. Nah, di sini itu bisa kita lihat udah ada 3 node yang kita masukin tadi, sama dengan yang ada di Neo4j. Yang pertama itu ada node atlet, ini nama-nama atletnya. Terus di node karir itu juga ini kompetisi yang diikuti. Terus yang muncul ini, nah terus di organisasi itu klub yang diikuti oleh atlet di organisasinya. Terus kita cobain aja salah satu itu atletnya misalnya Lionel Messi. Dia karirnya itu mengikuti kompetisi La Liga 1. Nah, dia bergabung ke organisasi Paris Saint-Germain seperti yang udah saya jelasin tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait tugas praktikum basis data grafik ini. Penjelasannya udah saya buat juga video proses pembuatannya. Terus ini penjelasan singkatnya aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.